Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryu D. Pratama, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan hasil analisis saya terkait kasus kebangkrutan startup Evisery dalam rangka memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk analisisnya terkait dengan masalah organisasi, personal, kemudian menyangkut insentif, hingga sistem pengendalian keuangan di organisasinya. Kita mulai dari pendahuluannya dulu, kita bahas tentang Evisery itu apa. Evisery adalah sebuah startup di bidang aquaculture berbasis teknologi. Mereka pernah menjadi unicorn pada tahun 2023. Pada saat ini sedang menghadapi skandal keuangan yang berujung pada kebangkrutan. Skandal keuangan ini muncul setelah adanya aduan atau whistleblower dari salah satu anonim yang menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan dengan kondisi sebenarnya pada perusahaan tersebut. Analisis ini membahas penyebab utama dari aspek organisasi, personal, insentif, hingga pengendalian keuangan. Lanjut, kita bahas masalah organisasi, struktur organisasi dan tata kelolanya. Di advisory, mereka lemah dalam pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya manipulasi keuangan. Yang kedua, struktur organisasi yang kurang efektif yang menyebabkan kurangnya transparansi. Dalam pengawasan dan kepatuhannya mereka, tidak adanya sistem audit internal yang kuat untuk mencegah praktek ilegal. Yang kedua, manipulasi laporan keuangan tidak terdeteksi selama bertahun-tahun. Oh ya, terkait kasusnya sendiri itu, pengurus, CEO, foundernya itu terindikasi melakukan manipulasi dari laporan keuangannya. Mereka melaporkan ada keuntungan 600 juta US dollar, tapi pada kenyataannya itu tidak benar ada. Laporannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kita lanjut terkait masalah personal dalam organisasi. Di FI seri bisa kita identifikasi ada permasalahan dalam krisis kepemimpinan. Yang disorot di sini adalah mantan CEO dan CFO. Mereka adalah salah satu founder dari startup ini. Mereka terlibat dalam skandal pemasukan laporan keuangan. Etika kepemimpinan yang buruk sehingga merusak reputasi perusahaan. Dampaknya terhadap karyawan, eh, karena laporan keuangannya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, startup melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan melakukan PHK pada Juli 2024. Kemudian ada penurunan moral dan kepercayaan di antara karyawan. Masalah selanjutnya terkait dengan insentif dalam organisasi. Struktur insentif yang tidak sehat. Ketika startup fokus pada pertumbuhan yang cepat tanpa memperhatikan keberlanjutan, manajemen akan cenderung mencari jalan pintas untuk meningkatkan valuasi. Padahal tindakan seperti ini tidak baik untuk perusahaan itu, untuk keberlanjutan dari usaha itu sendiri. Masalah yang kedua yaitu kurangnya penghargaan terhadap transparansi. Di sini tidak ada sistem insentif yang mendorong praktik bisnis yang etis.
Masalah yang ketiga, maaf, yang keempat adalah masalah pengendalian keuangan. Seperti yang kita ketahui, advisory terindikasi fraud. Mereka memanipulasi laporan keuangan, pendapatan mereka digelembungkan hingga 600 juta US dollar. Prakteknya sudah dilakukan sejak 2018 tanpa terdeteksi. Baru terdeteksi pada akhir tahun 2024 kemarin. Dampak finansialnya, yang pertama, investor besar seperti Northstar, Temasek, SoftBank hilang kepercayaannya terhadap startup ini. Kasus ini juga merembet ke startup lainnya di Indonesia yang menyebabkan investor-investor, terutama yang asing, kepercayaannya menurun terhadap startup Indonesia. Selanjutnya ada kehancuran keuangan yang berujung pada kebangkrutan. Advisory terancam bangkrut kemarin setelah ada pergantian pengurus, mereka melakukan restrukturisasi utang sehingga utangnya ditunda dulu untuk pembayarannya. Dapat kita simpulkan dan ambil pelajaran, kasus kebangkrutan Episari menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan yang baik, integritas manajemen, struktur insentif yang mendorong praktik etis, dan sistem pengendalian keuangan yang kuat. Tanpa elemen-elemen ini, bahkan startup dengan potensi besar dapat terjerumus ke dalam krisis yang berujung pada kebangkrutan. Pembelajaran dari kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi perusahaan rintisan lainnya untuk membangun fondasi yang lebih kokoh dalam aspek-aspek tersebut guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan terpercaya. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah dalam penyampaian materi. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.